Untuk anak Bu Susan yang hari Sabtu tidak datang, ini Bu Susan ulangi lagi materi pembelajaran yang sudah Bu Susan sampaikan kepada anak-anak yang sudah datang. Oke. Kemarin Bu Susan mengajarkan tentang perbedaan anak, perbedaan ciri-ciri tubuh kita. Karena setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu memiliki perbedaan ciri-ciri tubuh. Mengapa memiliki ciri-ciri tubuh yang berbeda? Jika memiliki kesamaan, maka pada suatu hari kita bertemu dengan orang yang sama-sama malu, sama-sama pendiam, sama-sama cengeng, sama-sama periang, itu tidak enak suasananya. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda ciri-ciri. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang mancung, ada yang pesek, dan juga ada yang matanya kecil, ada yang matanya besar, dan juga ada anak yang suka menangis, anak yang periang, anak yang cengeng, anak yang rasa, yang banyak bergerak, dan juga yang lainnya. Sekarang coba lihat Bu Susan. Oke, di sini ini ada gambar perbedaan. Lihat nih. Oke. Perhatikan, diamati. Silakan amati dulu gambarnya. Sudah? Oke. Nih gambarnya. Oke, Susan jelaskan lagi. Di sini ada anak yang pendiam. Di sini ada anak yang ceria. Mau ketawa, dia sering tertawa, sering senang ekspresi wajahnya. Dan sini ada juga anak yang hanya berdiam saja, hanya diam, mau apa diam saja, mau temannya bermain dia diam saja, mau temannya tertawa dia hanya diam saja. Terus di sini juga, nih ada anak juga yang rambutnya panjang dan ada yang rambutnya pendek. Ada yang ini sama-sama periang mereka. Ini lihat, ini ada tubuhnya yang gemuk dan ini yang kurus. Warna kulitnya juga, yang ini warna kulitnya putih dan ini warna kulitnya hitam. Ada yang pakai kacamata, ada yang tidak. Ada laki-laki dan ada perempuan. Terus nih, dengan perbedaan, ada laki-laki dan ada perempuan ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Ini perbedaannya, perempuan memakai jilbab, laki-laki tidak, dengan rambut pendek. Ini juga ada yang perempuan berambut panjang, yang periang, berkulit putih, dan laki-laki yang berkulit hitam, rambut keriting. Sekarang pertanyaannya, di dalam keluarga kamu apakah ada perbedaan seperti ciri tubuh, kesukaan? Ya, yang pertama pastinya ada. Tentu karena contohnya dari keluarga Lionel. Lionel itu bertubuh agak sedikit gemuk, tetapi Nagita memiliki badan yang sedikit kurus atau tinggi dan kurus. Lionel berkulit putih, Nagita berkulit kuning langsat. Dan Nagita berjenis kelamin perempuan, Lionel berjenis kelamin laki-laki. Nagita lebih suka diam, anak yang pendiam, sedangkan Lionel anak yang periang. Gitu. Contoh yang lain, Yopael anak yang periang, berkulit putih, senang ketawa, terus bertubuh sedikit pendek dan kecil. Tapi si Glary bertubuh tinggi, sedikit gemuk dari Yopael, dan juga Glary agak pendiam. Tapi mereka memiliki jenis kelamin yang sama, yaitu laki-laki. Tetapi Glary, Yopael, dan Abby itu berbeda. Abby memiliki rambut yang panjang, berkulit sawo matang, dan berjenis kelamin perempuan.
Itu sampai di situ juga untuk perbedaan ciri-ciri. Kenapa kita harus selalu menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan walaupun kita berbeda-beda. Semua makhluk yang diciptakan Tuhan itu harus kita syukurin. Kita harus selalu bersyukur kepada nikmat Tuhan karena telah menciptakan perbedaan. Jika tidak ada perbedaan, maka kita tidak saling mengenal satu sama lain. Tidak adanya hubungan silaturahmi untuk saling berteman, untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui. Oke, selanjutnya kita masuk di kerjasama. Ada yang tahu kerjasama itu apa? Oke. Kerjasama itu adalah melakukan pekerjaan itu bersama-sama. Melakukan pekerjaan itu lebih dari satu orang. Banyak orang yang mengerjakan, itu namanya kerjasama. Pernahkah di keluarga kamu melakukan kerjasama? Sebutkan contohnya, jika pernah. Oke, selanjutnya, misalnya ini contoh kerjasama. Mungkin yang minggu lalu sudah Susan sampaikan. Pada suatu hari libur itu ada keluarga berkumpul untuk bermakan bersama, terus setelah makan bersama di meja makan itu juga bisa bekerja sama. Contohnya apa? Misalnya keluarga Lionel, tidak harus mamanya saja yang menyiapkan makanan di meja makan, tidak mamanya juga yang membereskan, dan tidak mamanya juga yang mencuci piring, dan tidak mamanya juga yang mengatur semua makanan dan mengambil air minum atau merapikan meja makannya. Tentunya kerjasama yang lebih baik itu adalah Lionel menyusun piring di atas meja, Nagita membantu mamanya mengangkati makanan yang akan dimakan ke atas meja. Setelah itu mamanya membersihkan meja, Nagita membantu mama mencuci piring. Dan setelah mencuci piring, Lionel menyusun piringnya, lalu mengelap meja. Itu baru namanya kerjasama. Bukan hanya mamanya saja yang bekerja. Jika hanya satu orang yang bekerja, itu namanya tidak kerjasama, tapi hanya kerja sendiri. Kalau kerjasama kan dilakukan bersama-sama, jadi banyak orang yang melakukan satu pekerjaan atau lebih dari pekerjaan dilakukan bersama-sama. Ya, oke. Selanjutnya, apa manfaatnya kerjasama ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, manfaat kerjasama. 1. Pekerjaan itu menjadi lebih ringan, menjadi cepat selesai, menjadi kita jadi lebih berkumpul dengan keluarga untuk saling bercerita, untuk saling bercanda, untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Jadi mulai hari ini bantu mama dan papanya, ajak mama dan papanya untuk melakukan kerjasama ya di rumah. Oke, sudah. Nih, di sini juga Bu Susan menyediakan gambar penjumlahan. Ayo kita berhitung. Nih. Oke. Di sini ada gambar donat. Bu Susan ambil namanya. Si Edo suka membantu ibunya di rumah. Si Edo selalu bekerja sama dengan ibunya di rumah. Dia salah satunya yaitu ketika ibunya masak di dapur, si Edo membantu ibunya ketika disuruh ia mau. Ibunya minta tolong. Edo, tolong belikan dulu ibu donat di kedai atau di warung. Si Edo pun melakukannya dengan sigap. Setelah sampai di kedai, si Edo membeli tomat 4 buah, tomat hijau 4 buah, dan 2 buah tomat merah. Jadi 4 di jari kiri, 2 di jari kanan. Jadi jika disatukan menjadi 6. Berapa jumlah tomat Edo semua? 6. Oke, selanjutnya si Edo sampai di kedai melihat donat. Ini donatnya. Donat, ada berapa jumlah donat yang di kantong pertama? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 donat di kantong pertama. Selanjutnya
Ada berapa donat yang di kantong kedua? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi. Jadi 4 ditambah 4 disatukan menjadi 8. Oke. Sampai di situ lakukanlah penjumlahan yang ada di latihan yang sudah Bu Susan berikan. Buatlah di catatan matematika. Selanjutnya untuk PR tidak ada karena harus mengerjakan kisi-kisi, mempelajari kisi-kisi yang Bu Susan kasih untuk ulangan di hari Selasa. Sampai jumpa. Terima kasih.